Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekarang jam 9.20. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bilmi. Di sini saya berperan sebagai moderator. Pada penggugat, silakan. Kenalkan, saya Ita sebagai penggugat. Kemudian kuasa hukum. Perkenalkan saya sebagai kuasa hukum. Kemudian tergugat 1. Perkenalkan, nama saya Nina sebagai penggugat 1. Perkenalkan, nama saya Nina sebagai penggugat 2. Baik. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Sebelum kita mulai mediasi, izinkan saya mengenalkan diri. Saya Hilmi, Muhammad Hilmi, sebagai mediator yang telah dipilih oleh Bapak Ibu sekalian dalam perkara perdata nomor 168/2022. Selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk memperkenalkan diri, dimulai dari pihak penggugat terlebih dahulu. Silakan perkenalkan. Baik, saya Ita selaku penggugat. Kemudian kuasa hukum. Baik, perkenalkan saya Anas sebagai kuasa hukum. Tergugat. Baik, saya Nina Sayu sebagai penggugat 1. Saya Ulfa sebagai penggugat 2. Baiklah, jika begitu, dikarenakan Bapak Ibu sekalian sudah bersedia untuk memperkenalkan diri dan mengikuti proses mediasi ini, maka kita langsung saja. Pertama, saya ingin menjelaskan bahwa mediasi yang ditempuh saat ini tidak lain merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Hal ini sesuai dengan pada peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan. Saya sebagai mediator juga memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak serta bekerja sama mencapai kesepakatan. Apabila proses mediasi mencapai kesepakatan, maka kesepakatan tersebut dituangkan dalam kesepakatan perdamaian dan para pihak dapat memilih kesepakatan perdamaian akan dibuatkan dengan akta perdamaian atau mencabut gugatan. Baik, apakah Bapak-bapak mengerti terkait pelaksanaan mediasi ini atau perlu saya ulang untuk menjelaskan lagi? Baik, karena atau para pihak sudah mengerti, maka saya akan menentukan jadwal terkait pertemuan kedua mediasi. Apakah para pihak keberatan jika pertemuan kedua mediasi dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 September 2023 pukul 10 tempat ruang mediasi Pengadilan Negeri Pekalongan? Baik, karena tidak keberatan, pada pertemuan kedua perusahaan menginformasikan akan dilaksanakan penyampaian resume perkara dan usulan perdamaian para pihak kuasa hukum masing-masing. Pihak bisa membantu terkait pembuatan dan mendorong para pihak untuk berperan aktif dalam proses mediasi. Bagaimana Ibu kuasa hukum? Baik. Saya berikan sebelumnya pada Bapak ini untuk memimpin acara saya. Hal akan mendapatkan terkena dalam permasalahan ini. Baik, selanjutnya akan membacakan tata tertib selama proses mediasi, yaitu sebagai berikut. Pertama, para pihak wajib kritikan baik hadir dan mengikuti kedua mediasi yang telah ditentukan secara berproaktif dalam proses mediasi. Para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilakan mediator. Para pihak timbang pembicaraan para pihak, kemudian tidak merokok, tidak menggunakan handphone, tidak merekam pembicaraan. Baiklah, apakah handphone tidak merekam pembicaraan sekalian setuju dengan kesepakatan terhadap tata tertib tersebut atau ada tambahan terkait mediasi tersebut? Baiklah, saya kira sudah cukup untuk hari ini Bapak sekalian. Terima kasih kepada para pihak yang sudah hadir dalam pertemuan pertama mediasi ini. Saya harap kepada para pihak untuk tetap hadir di pertemuan mediasi kedua pada Senin tanggal 13 September 2023 pukul 10 di ruang mediasi Pengadilan Negeri Pekalongan untuk penyampaian resume perkara dan usulan perdamaian dari masing-masing pihak sesuai dengan Perma 1 nomor 1 tahun 2016. Oke, saya kira cukup untuk
pertemuan yang pertama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kedua. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Sebelumnya kita mulai mediasi. Izinkan saya untuk membaca teks proses mediasi yang telah kita sepakati bersama, yaitu sebagai berikut. 1. Para pihak wajib beriktikat baik, hadir dan mengikuti sebuah mediasi yang telah ditentukan. 2. Para pihak harus berbicara secara bergantian. 3. Para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. 4. Para pihak tidak saling menyerang balik. 5. Tata tertibnya tidak boleh merokok. 6. Tidak menggunakan handphone. 7. Tidak merekam isi pembicaraan. Saya harap Bapak sekalian bisa Bapak Ibu sekalian bisa menaati yang telah sepakati tersebut. Untuk mulai mediasi, bagaimana kalau kita mulai dengan mendengarkan keterangan dulu dari pihak penggugat terlebih dahulu. Bisa menceritakan? Baik, terima kasih. Begini ceritanya, saya dengan Ibu Nimas dan Ibu Ulfa melakukan transaksi jual beli sekitar 350 juta dengan menandatangani akte yang dilihat oleh notaris dengan nomor 124/PPL 2022 pada tanggal 18 Juni 2022, di mana pada hari yang sama Ibu Ulfa dan Ibu Nimas berjanji akan membayar uang muka pada tanggal 11 Agustus senilai 200 juta, kemudian akan menyusul di 2 bulan berikutnya dengan membayar sisanya. Kemudian pada tanggal 18 Agustus, Ibu Ulfa memberikan saya cek 2 senilai yang pertama senilai 85 juta dengan nomor XP 279269 dengan bank BCA Sentral, dan kemudian yang kedua itu XP 27951 dengan bank Sentral Asia senilai 60 juta. Namun 2000 setelah Mbak Ulfa, Ibu Ulfa memberikan saya cek tersebut, ketika saya ingin mencairkan di bank OCB CNIST Pekalongan, saya tidak bisa mencairkan dengan alasan gironya telah ditutup. Atas alasan tersebut, saya menelpon Ibu Nimas, namun selalu ditolak. Ketika saya bertemu oleh Ibu Nimas, selalu dihindari dengan alasan giro Ibu Ulfa itu sebenarnya tidak aktif. Di sini saya merasa tidak adil. Oleh sebab itu, saya mengajak kuasa hukum saya untuk menggugat perkara tersebut. Kalau boleh tahu, objek dari transaksi antara penggugat dan yang tergugat 1 dan juga tergugat 2 itu bagaimana? Rumah di Pekalongan yang sudah di SHM dengan luas 260 meter persegi. Kalau boleh tahu, saya simpulkan bahwa penggugat dengan tergugat 1 dan tergugat 2 telah melakukan perjanjian pengikatan jual beli. Ya, dengan bukti surat sertifikat SHM rumah tersebut dan cek dua cek yang diberikan oleh Ibu Ulfa. Apa yang Ibu kita inginkan dari mediasi ini? Tentu saja yang pertama saya sangat menginginkan Ibu Ulfa dan Ibu Nimas itu mengakui kesalahannya dan melunasi sisa hutang yang 2 cek tersebut tidak terbayar, yaitu senilai 150 juta. Jadi apa yang kita ingin usulkan kalau mediasi ini? Ya, seperti saya sebutkan tadi, yaitu mengganti sisa hutang tersebut, yaitu 150 juta, dan permohonan maaf dari mereka dan mengakui kesalahannya. Baiklah, saya lanjutkan. Saya persilakan pada tergugat 1 dan 2 untuk menyampaikan permasalahan. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi benar sekali bahwa kami telah melakukan rangkaian jual beli dengan kita dan telah membuat akte jual beli seperti yang dikatakan oleh kita di hadapan notaris dengan nomor 24/PKL dari Juni 2023 tanggal 8 Juni 2023. Saya telah membayar uang muka dengan harga 200 juta secara tunai.
Lalu saya membayar sisanya dengan ulfa lembar 2 dengan memberikan 2 lembar cek seperti yang telah dinyatakan oleh kita. Oke, solusi apa yang ingin Anda sampaikan dari tergugat 1 ke tergugat 2? Baik Pak, saya akan bacakan bukti dari ceknya. Yang pertama, cek nomor XP 299 pada tanggal 18 Agustus 2023 di Bank BCA jumlah 85 juta, dan yang kedua mengenai efeknya XP 299 pada tanggal 18 Agustus 2023 di Bank BCA dengan sejumlah 65 juta. Yang kedua, cek tersebut atas nama saya bahwa kami tidak beritikat baik kepada kita dengan tidak membayar sisanya membayar tersebut. Saya memiliki tabungan giro tersebut, membuktikan bahwa tabungan giro itu saya masih aktif. Lalu mengapa ada pertanyaan dari pihak bank yang menyatakan tabungan giro milik Ulfa, ternyata ada kesalahan dari bank tersebut mengenai ada kekeliruan sehingga cek tersebut tidak bisa dicairkan. Oke, Ulfa, apa yang Anda inginkan dari mediasi ini? Bahwa masalah ini diselesaikan baik-baik karena permasalahan ini hanya terlibat masalah pertama antara saya dan kita. Saya mengakui salah dan kami minta maaf kepada kita, tapi karena kegagalan ini saya mohon kepada kita untuk memberikan waktu kepada kami selama 3 hari untuk bisa bayar. Bagaimana Bu Ina, apakah bersedia memaafkan dari tergugat 1 dan tergugat 2? Karena Ibu Nimas dan Ibu Ulfa telah tulus untuk meminta maaf dan sudah berikhtiar baik membayar pelunasan, saya menerima dengan 7 hari pelunasan utang-utang tersebut. Baiklah, saya rasa sudah menemukan kesepakatan ya. Tapi sebelumnya saya akan bacakan kesepakatan yang telah disepakati bersama, yaitu sebagai berikut. Pihak tergugat menyetujui perdamaian dengan tergugat 1 dan 2 bahwa pihak 1 dan 2 mengakui kesalahan dan minta maaf kepada Bu Ica bahwa pihak tergugat akan melunasi sisa pembayaran 150 juta. Pihak tergugat dengan tergugat 1 dan 2 sepakat sisa pembayaran dilakukan paling lambat 7 hari. Setelah adanya kesepakatan pertama yang itulah tadi kesepakatan yang sudah disepakati, saya memberikannya kepada Bu Ita. Kemudian tergugat 2, apakah puas dengan hasil mediasi kali ini? Selanjutnya kita akan persiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya di dalam kesepakatan tersebut para pihak harus membahas menambahkan klausul apakah kesepakatan perdamaian ini dikuatkan dengan harta perdamaian ataukah hanya kesepakatan perdamaian saja. Baik, mediator mempertanya apa perbedaan kesepakatan perdamaian dengan perdamaian. Saya jelaskan apabila hanya kesepakatan pertama yang maka pihak penggugat yaitu Bu Ita wajib mencabut gugatan dan kesepakatan perdamaian tersebut mengikat kedua belah pihak yaitu tergugat 1 Mbak Nimas, tergugat 2 Bu Ulfa, dan kesepakatan perdamaian maka memiliki kekuatan eksekutorial dan sama halnya dengan putusan hakim yang punya kekuatan hukum tetap. Apakah bisa mengerti semuanya? Bisa. Oke, saya beri waktu 2 menit kepada satu menit saja. Tergugat 1 dan tergugat 2 berdiskusi tentang kesepakatan perdamaian ini sebelum dibuka ke angka perdamaian atau tidak. Silakan. Sudah cukup? Cukup ya. Baik, bagaimana Bu Ita? Apakah Bu Ita ingin menguatkan kesepakatan perdamaian ke angka perdamaian? Ya, saya ingin mengumpulkan. Baik, saya akan membuat kesepakatan perdamaian yang ditangani oleh kedua pihak dan mediator yang ditandatangani terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Kita sudah menjalin kesepakatan. Maka sesi kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.